Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi dengan NIM 052 dari kelas 6B. Sini saya akan membahas topik mengenai inovasi metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di. Nah, seperti yang kita ketahui, Pulau Madura adalah sebuah wilayah yang kaya akan warisan budaya, dari batik tulis yang memukau, kerajinan perahu nelayan yang kokoh, hingga tradisi kuliner yang menggugah selera. Nah, di sini saya metode yang paling cocok untuk pembelajaran di Pulau Madura itu PBL, yaitu Problem Based Learning. Kenapa begitu? Karena kan apa ya, anak zaman sekarang tuh gak bisa ya cuma belajar teori-teori aja. Mereka tuh pasti butuh apa ya, secara langsung gitu loh. Mereka tuh butuh praktek secara langsung. Kayak misalnya pembuatan batik tulis, itu kan pasti perlu langsung terjun lapangan ya. Gak bisa kayak cuma teori warisan budaya ini begini-begini, sejarahnya begini-begini. Jadi kayak cuma teori itu gak cukup, tapi juga perlu praktek. Saya memilih PBL karena menurut saya metode pembelajaran ini tuh seru gitu. Cocok untuk anak-anak yang apa ya, yang masih kurang dalam menangani materi atau teori gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa saya memilih PBL. Yang pertama itu cocok dengan kehidupan siswa di Madura. Jadi di Pulau Madura itu banyak potensi lokal yang bisa digunakan ke dalam proyek belajar, seperti batik Madura, kerajinan khas, atau pengelolaan hasil laut. Dengan PBL, siswa bisa belajar melalui pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi mereka tuh bukan hanya sekedar teori gitu. Jadi mereka tuh bisa belajar dengan nyata. Ada bukti nyatanya gitu. Yang kedua tuh meningkatkan semangat belajar. Kenapa begini? Karena siswa siswa tuh jadi itu kan kayak bosen ya, mendengarkan gurunya berbicara doang, itu bosen pasti. Kayak bosen, boring, kayak PBL ini cocok untuk siswa yang seperti itu. Jadi itu siswa itu bisa berpikir kritis, jadi tidak hanya pasif di dalam kelas, tetapi juga dia akan aktif di dalam kelas. Yang ketiga itu alasannya karena melatih keterampilan penting untuk masa depan. Kenapa begitu? Siswa belajar keterampilan seperti bekerja sama, berpikir. Keterampilan ini sangat penting di abad 21, terutama saat dunia kerja semakin kompetitif. Nah, dengan PBL, siswa belajar keterampilan seperti bekerja sama. Jadi mungkin itu alasan saya mengapa saya memilih PBL. Nah, terus langkah-langkah metode pembelajaran PBL itu pada umumnya itu seperti berikut, yaitu menentukan masalah atau proyek, pembagian kelompok, pelaksanaan proyek, presentasi hasil, evaluasi, dan refleksi. Nah, yang pertama menentukan masalah proyek. Jadi, guru memberikan tugas proyek yang misalnya siswa diminta untuk membuat produk lokal seperti kerajinan batik Madura yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua itu pembagian kelompok. Jadi, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Mereka bisa saling bekerja sama nantinya. Nah, yang ketiga ini merancang proyek. Jadi setiap kelompok itu membuat rencana kerja, mereka menentukan tugas masing-masing anggota, bahan yang diperlukan, dan cara menyelesaikan proyeknya. Lalu pelaksanaan proyek. Pada tahap ini yaitu siswa mulai bekerja, misalnya mereka membuat pola batik, mencoba bahan alami untuk warna, dan menyelesaikan produk mereka. Nah, yang kelima itu presentasi hasil. Jadi, setelah proyeknya selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelasnya.
Nah, lalu yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Jadi, guru memberikan masukan tentang hasil kerja mereka. Siswa juga diminta merefleksikan pengalaman mereka seperti apa yang mereka pelajari dan apa yang bisa diperbaiki di masa depan nanti. Nah, menurut saya itu PBL itu sangat cocok pembelajaran di Pulau Madura ini. Jadi dengan PBL tuh orang Madura tuh kita bisa mengajarkan banyak hal warisan budaya lokal kepada anak Madura gitu. Nah, terus evaluasi metode PBL. Metode ini dinilai efektif. Dinilai efektif jika siswa tersebut bekerja sama dengan baik dalam kelompok, menghasilkan proyek yang kreatif dan sesuai dengan tugas, mampu menjelaskan proses dan ide mereka saat presentasi. Nah, keterampilan abad 21 yang perlu dilatih dengan menggunakan PBL, siswa secara otomatis mengasah keterampilan penting seperti berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, kreativitas. Ya, bukan hanya teori, jadi tidak hanya berpatok pada teori. Jadi siswa ini dituntut untuk bisa melakukan proyek menyelesaikan proyek berpikir terus berpikir sampai proyek mereka tuh selesai. Lalu yang kedua kerjasama. Jadi mereka tuh dituntut untuk kerjasama di sini. Jadi bukan hanya berpikir, tapi mereka dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik antar apa menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi juga penting. Jadi dengan adanya metode ini tuh komunikasi mereka sesama teman itu bisa terjalin baik. Terus komunikasi, tukar pendapat gitu. Terus kreativitas itu mereka tuh jadi berpikir kreatif. Jadi tidak hanya berpatok pada teori. Mungkin itu saja pembahasan mengenai topik metode pembelajaran yang saya bahas, yang saya pilih. Kurang lebihnya salah kata mohon dimaafkan atau kurang aja mohon dimaafkan Ibu. Semoga video ini bisa memenuhi ekspektasi saya dalam mata kuliah inovasi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.